Shalom Bapak Ibu Saudara, kita ketemu lagi dalam kesempatan seperti ini. Baik, kita akan coba menjawab pertanyaan yang ada. Yang pertama pertanyaan dari saudari Jesli. Mengatakan begini, katanya berkat Tuhan bisa kita dapat dengan beriman kepadanya. Tapi kenyataannya di sekitar kita banyak juga yang kita lihat begitu diberkati padahal hidupnya tidak beriman kepada Tuhan. Dan saudara Tia juga menanyakan hal yang serupa, mengatakan malahan kadang ada orang-orang di luar Tuhan yang dalam kehidupan yang tidak sesuai firman kok malahan hidupnya sukses, malahan hidupnya diberkati. Sedangkan sebaliknya, ada anak Tuhan yang sudah hidup dengan taat, setia sama Tuhan, tetapi hidupnya kok penuh dengan kesusahan. Jadi seperti Tuhan kok tidak memperhatikan, mempedulikan kehidupan anak-anaknya. Hal seperti ini kadang bikin anak-anak Tuhan jadi kecewa sama Tuhan. Kalau kayak begini, bagaimana dong? Nah, kita akan coba menjawab pertanyaan ini dengan merenungkan. Pertama, apa yang menjadi arti berkat buat kita? Apa sih artinya berkat buatku? Apa sih artinya berkat buatku di dalam hidupku? Kenapa pertanyaan ini penting untuk kita tanyakan secara pribadi? Karena arti berkat buat kita akan mempengaruhi apa yang akan kita kejar dalam hidup kita. Apa yang akan menjadi obsesi dalam hidup kita, dan bagaimana cara kita untuk mendapatkannya. Selama ini orang banyak berpikir bahwa berkat adalah dalam arti materi, dalam arti apa yang banyak orang pikirkan tentang materi itu sendiri. Tapi mari kita coba merenungkan. Jika berkat adalah bicara tentang sekian aset, jika berkat adalah bicara tentang kekayaan dan kelimpahan, pertanyaannya apakah ada manusia yang bisa puas karena itu? Faktanya apa? Faktanya justru sebaliknya, bahwa semua berkat yang dianggap itu berkat, sesungguhnya malahan bisa hilang. Bisa hilang kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Bayangin kalau manusia memahami arti berkat yang seperti itu, berkat dalam arti materi seperti itu, ketika semua itu hilang, hilang, wah bisa rapuhlah jiwanya. Jangan salah paham, saya bukan seorang yang anti berkat dalam arti seperti itu ya, enggak. Kalau kita melihat begini, misalnya Abraham adalah dikatakan seorang yang kaya, ya. Lebih tepatnya bukan kaya, tetapi kaya raya, ya. Tetapi kita juga diingatkan melalui sebuah namanya Lazarus. Ya, hidupnya susah. Susahnya bukan cuma susah, benar-benar susah. Tapi yang unik adalah ketika dalam Lukas 16, Yesus mengaitkan dua nama itu. Ya, Lazarus yang miskin itu, yang sangat miskin itu mati. Dan ketika dia mati, apa yang dicatat? Lazarus duduk di pangkuan Abraham. Duduk di pangkuan Abraham. Lazarus yang miskin itu duduk di pangkuan Abraham. Apa artinya duduk di pangkuan Abraham? Artinya adalah berarti bukan bicara tentang miskin atau kaya. Bukan itu. Tetapi bicara tentang apa? Duduk di pangkuan Abraham adalah bicara tentang warisan iman Abraham yang dimiliki oleh Lazarus. Nah, dengan begitu apa yang bisa kita tarik kesimpulannya? Ya, penekanannya kalau begitu bukan kepada artinya kelimpahan atau kekurangan yang bisa kita alami. Tuhan bisa izinkan kita seperti Abraham. Tuhan juga bisa izinkan kita seperti Lazarus. Tetapi satu hal yang kita bisa ingat dari perkataan Rasul Paulus dalam Filipi pasal 4 ayat 12-13 saya bacakan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Paulus artinya apa? Mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Perkara yang mana? Perkara baik dalam limpah maupun dalam kurang, dalam kelimpahan maupun dalam kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, yaitu Kristus. Itu menjadi fokus berkat kita harusnya.
Yesus pernah berkata, "Datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Jadi, apa artinya berkat sesungguhnya? Berkat sesungguhnya adalah bicara tentang hati yang percaya, damai sejahtera Tuhan yang senantiasa ada dalam setiap musim hidup kita. Dan berkat yang sesungguhnya adalah Allah sendiri yang ada di dalam hidup kita. Jadi segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dia itu adalah fokusnya. Segala perkara, limpah ataupun kurang, dapat kutanggung di dalam Dia, yaitu Kristus. Di dalam Kristuslah kita cakap menanggung segala sesuatu. Ya. Sehingga ketika kita menyadari bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, artinya apapun yang ada dalam tangan kita saat ini, kecil ataupun besar, ketika kita sadar bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, yaitu Kristus, maka kita akan mengerjakan yang ada dalam tangan kita yang Tuhan percayakan. Kita kerjakan dengan sepenuh hati. Kita kerjakan dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Lalu bagaimana hasilnya? Hasilnya kita serahkan kembali kepada Tuhan. Saya kira itu pertanyaannya. Jawaban dari pertanyaan saudari Ria dan saudari Jesni. Terima kasih. Tuhan berkati.